Salam Pancasila. Kali ini saya akan sharing tentang esai Pancasila yang saya tulis di Harian Kompas tanggal 1 Oktober 2022 kemarin dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Esai itu berjudul Redefinisi Pancasila, dimuat di halaman utama Harian Kompas, teman-teman ya. Nah, esai ini merupakan usaha saya untuk mengajak pembaca untuk merefleksikan upaya kita dalam menguatkan Pancasila. Karena sebenarnya Pancasila ini belum kita bangun sebagai sebuah dasar negara dan ideologi bangsa yang sakti ya. Sehingga meskipun setiap 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, tetapi sebenarnya Pancasila itu belum sakti. Nah, kenapa? Karena pemahaman dan penguatan kita terhadap Pancasila itu tidak dilakukan secara definitif. Nah, definitif ini artinya berdasarkan definisi Pancasila yang benar. Maka kemudian saya mengajak pembaca atau masyarakat untuk meredefinisi Pancasila, mendefinisikan kembali Pancasila. Kenapa? Karena definisi Pancasila yang tentu mengacu kepada Pancasila adalah dasar negara ya. Jadi definisi Pancasila yang paling utama adalah Pancasila adalah dasar negara, kan gitu. Nah, tetapi kemudian definisi tentang Pancasila sebagai dasar negara yang selama ini kita miliki ini kurang lengkap gitu ya, kurang lengkap. Sehingga kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah pemahaman kita dan penguatan kita terhadap Pancasila itu tidak maksimal gitu. Nah, lalu pertanyaannya kemudian definisi Pancasila yang benar itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan di dalam esai saya ini. Nah, pertama teman-teman, jadi esai ini merupakan kajian yuridis ya terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mencoba mendefinisikan Pancasila gitu. Sehingga kemudian kalau kita ingin membaca definisi Pancasila itu tidak hanya membaca buku-buku tentang Pancasila, tetapi juga membaca atau bisa membaca definisi tersebut di dalam peraturan perundang-undangan. Ada 2 peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2012 tahun Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor sudah diubah ya, perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Nah, di dalam penjelasan terhadap pasal 2 undang-undang tersebut ya, yang menetapkan atau menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum, dijelaskan di dalam penjelasannya bahwa Pancasila yang merupakan sumber segala sumber hukum adalah Pancasila dasar negara yang tertulis di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, disinilah letak kelemahan di dalam definisi di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tersebut ya. Kenapa? Karena definisi tersebut hanya mendefinisikan Pancasila itu hanya redaksi yang terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, padahal Pancasila tidak sebatas 5 kalimat yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, lalu kemudian saya membandingkan definisi yang terdapat di dalam Undang-Undang P3 tersebut dengan definisi yang terdapat di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang Memorandum DPR-GR ya, DPR-GR gotong royong DPR-GR mengenai sumber tertib hukum ya. Nah, di dalam memorandum ya, di dalam lampiran TAP MPRS tersebut ya terdapat memorandum DPR-GR yang mendefinisikan Pancasila dasar negara ya sebagai Pancasila yang redaksinya tertulis di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar yang dijiwai oleh pidato 1 Juni Soekarno dan Piagam Jakarta. Jadi
menurut saya definisi di dalam TAP MPRS ini lebih lengkap daripada definisi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kenapa? Karena ia menghadirkan Pancasila tidak hanya dalam dimensi formal ya. Jadi Pancasila atau redaksi Pancasila yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah dimensi formal dari Pancasila, tetapi memorandum DPR GRI ini juga menghadirkan dimensi material di dalam Pancasila. Nah, dimensi materialnya itu apa? Dimensi materialnya adalah pidato 1 Juni Soekarno tentang Pancasila di sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta. Makanya di esai ini saya mengutip pemilahan Profesor Noto Nagoro teman-teman ya tentang dimensi formal dan dimensi material Pancasila. Kalau kita menggunakan bahasa Latin ya, formal itu artinya forma ya. Formal atau form itu berakar dari kata forma. Forma itu bentuk. Sedangkan material itu berakar dari kata materia. Materia itu artinya isi. Jadi bentuk dan isi. Nah, Pancasila yang redaksinya terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah bentuk dari Pancasila, sedangkan gagasan Pancasila yang untuk pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, lalu dirumuskan kembali oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni, merupakan dimensi materialnya. Jadi isi dari wadah, isi dari bentuk Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, tidak hanya pidato 1 Juni Soekarno ya, tetapi juga pemikiran para anggota Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta yang pasca kemerdekaan itu banyak menulis buku-buku tentang Pancasila. Seperti Bung Hatta ya menulis buku pengertian Pancasila. Lalu kemudian Muhammad Yamin nulis buku Sistema Filsafah Pancasila ya. Ada Kiai Wahid Hasyim menggagas ketuhanan yang Maha Esa sebagai tauhid. Ada Haji Agus Salim bicara tentang atau menulis tentang sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, ini merupakan atau pemikiran para anggota Panitia 9 yang merumuskan Pancasila dalam kerangka Piagam Jakarta ini juga menjadi bagian dari substansi gagasan Pancasila. Nah, jadi artinya apa? Artinya kemudian melalui esai ini saya mengajak pembaca untuk meredefinisi Pancasila ya. Bahwa Pancasila itu memang dasar negara, tetapi dasar negara sebagai norma fundamental negara, stat fundamental norm atau sebagai norma dasar negara, ground norm, ini tidak hanya terdapat di dalam teks yuridis di dalam pembukaan konstitusi kita, tetapi juga di dalam gagasan-gagasan filosofis tentang Pancasila yang sudah disusun secara historis oleh penggali Pancasila yakni Soekarno dan para perumus Pancasila yang lain yang tergabung di dalam Panitia 9. Nah, jadi definisi TAP MPRS nomor 20 tahun 66 yang menyatukan antara Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dengan pidato 1 Juni dan Piagam Jakarta ini menurut saya merupakan definisi yang lebih lengkap gitu ya tentang Pancasila. Sayangnya TAP MPRS ini sudah tidak berlaku lagi ya teman-teman ya sudah tidak berlaku lagi, tetapi definisinya menurut saya perlu diadopsi ya oleh misalnya nanti kalau ada undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini menurut saya perlu diadopsi definisi yang sudah dirumuskan oleh memorandum DPR GR ini. Terima kasih, salam Pancasila.